Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya udah ada HP second Realme C33 dengan variannya RAM 4 dengan internalnya di 64 GB seperti ini. Warnanya laut malam teman-teman. Tentunya unit original tapi HP-nya second, bukan HP baru ya teman-teman, dengan spesifikasi baterai 5000 mAh, Ultra Slim 8,3 mm, kamera 50 megapiksel, powerful, pakai unit SoC T612 prosesor teman-teman. Ya dulu bisa dibilang HP-nya cukup bisa dibuat main game ataupun semacamnya. Cuman kalau untuk di tahun 2025 ya mending jangan, udah nge-lag banget dan semacamnya ya. Apalagi dengan varian RAM 4 dengan internalnya di 64 GB yang tergolong cukup kecil untuk di tahun 2025 ya teman-teman. Untuk harganya saya jual dengan harga Rp950.000 aja. Siapa tahu ada yang berminat. Langsung aja kita cek seperti apa kondisinya di harga Rp950.000 aja teman-teman. Untuk kelengkapan seperti ini, bagian dalamnya ada kartu garansi semacamnya, ada SIM injektor juga udah lengkap di sini. Kemudian ini untuk unit HP-nya ya teman-teman, dan untuk chargernya charger Realme ya tentunya masih 10 watt tentunya dan original, dan ini dia untuk charger masih pakai micro USB ya teman-teman, dan belum fast charge tentunya ya, HP entry level lah dulu, dengan harga sekarang di angka Rp950.000 aja. Oke, lanjut kita cek untuk bagian kondisi HP-nya dari HP Realme C33 yang saya pegang di sini. Pertama-tama kemulusan terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, bagian belakang di sini dia udah berjamur cukup lumayan. Ini jamur efek pemakaian case yang terlalu lama dan nggak pernah dibersihin ya teman-teman, dan ini nggak lepas sekalipun mau pakai ya minyak kayu putih ataupun semacamnya, ini nggak lepas ya teman-teman. Bagian belakang yang seperti ini. Untuk bagian samping-sampingnya tuh ya, nih ini jamur ya teman-teman, bekas case gitu ya. Untungnya ini bukan bekas jatuh dan masih aman untuk hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Untuk tingkat kemulusan di sini bisa dibilang di angka 89% karena ketutupan sama yang namanya jamur ya teman-teman. Untuk harganya seperti yang udah saya sampaikan di awal, dengan gridnya saya bilang di grid B aja ya teman-teman untuk yang seperti ini. Dengan desain kamera dual kamera udah ngeboba seperti ini di 50 megapiksel untuk kameranya. Untuk peletakan bagian bawah di sini ada speaker, ada colokan charger, ada mic dan juga colokan headset. Bagian sini tombol power, tombol volume dan juga fingerprint yang udah kumpul. Bagian atas kosong, bagian sini ada tempat SIM yang tentunya udah triple slot teman-teman. Kita lanjut sambil hidupkan HP-nya ya di sini teman-teman. Untuk HP-nya udah ada tempered glass yang pakai kaca yang kayak gini udah lumayan ya, ada bonus seperti ini teman-teman. Untuk dimensi di HP ini menurut saya udah cukup nyaman seperti yang kalian ketahui tadi. Untuk ketebalannya di 8,3 mm katanya ya teman-teman, dengan bobot yang cuma di 187 gram. Untuk genggaman nyaman, masuk kategori yang menurut saya cukup compact di tahun 2025. Harganya cuma di angka Rp950.000 aja. Buat kalian yang mungkin kadang tanya gimana cara ordernya, cek di deskripsi ya teman-teman, udah lengkap di sana untuk cara ordernya. Oke, desain bagian layarnya seperti ini ya teman-teman. Dia masih pakai poni yang tentunya bicara bezel dan semacamnya masih tebel teman-teman, dengan harga yang udah murah di tahun sekarang gitu ya. Untuk layarnya sendiri di sini dia berukuran di 6,5 inch, pakai panelnya IPS LCD dengan resolusinya HD+ aja. Ya udah lumayan, dengan harga yang seperti itu udah bisa dapat full layar di tahun sekarang gitu ya. Kita cek bagian kondisi layarnya seperti ini ya teman-teman. Untuk kondisi layarnya di sini dia masih putih bersih, nggak ada flek putih ataupun semacamnya. Jadi masih aman banget untuk layarnya, di sini nggak ada cacat apapun ya teman-teman untuk layar di HP ini. Kemudian sentuh-sentuh seperti ini. Sentuh-sentuh semuanya aman ya teman-teman, dan pokoknya tinggal pakai sih. Kita cek tentang ponsel, kira-kira untuk update-nya udah sampai mana nih Realme C33 yang saya pegang. Realme C33
T-Edition versi Androidnya 13, RAM 4+1. Ini 4+4 sih ya, bisa 4+4 teman-teman. Kemudian memorinya 64 GB, baterai 5000 mAh seperti yang udah disampaikan tadi, yang seperti ini untuk spesifikasinya ya teman-teman. Sebenarnya untuk di tahun 2025 RAM 4 ini masuk kategori RAM yang cukup minimal ya teman-teman, karena kayak kebutuhan kerja ataupun semacamnya itu udah yang sepadat itulah dan sebesar itu untuk di tahun 2025. Cuman yang jadi bukan perkara sih, yang jadi perhatian juga sekarang adalah memori internal ya teman-teman. Kalau memang kebutuhannya kerja yang butuh banyak file dan semacamnya, foto video, memori dengan 64 GB ini masuk kategori yang terlalu kecil di tahun sekarang ya teman-teman. Tapi kalau kebutuhannya cuman hal-hal yang biasa kayak ya buat anak-anak ataupun orang tua yang kebutuhannya enggak yang pas kerja yang butuh foto dan video banget gitu ya, dan file-file biasa aja, itu masih masuk kategori yang minimal. Tapi kalau kalian memang kebutuhannya cukup berat ataupun banyak hal yang perlu disimpan dan semacamnya, minimal lah cari yang namanya memori internal di 128 GB. Atau enggak kalian bisa beli yang seperti ini teman-teman, memori SD card ya, untuk menambah memori kalian kayak yang 32 GB ataupun yang 64. Ini mungkin biar enggak cepat penuh, kalian cari yang kayak gini aja, pakai yang namanya memori SD card. Nanti saya sematin di video ya teman-teman, di link afiliasinya ya. Yang seperti itu aja ya teman-teman. Untuk kameranya hasilnya yang seperti ini. Untuk SoC di HP ini T612 itu dulunya buat main game kayak Mobile Legends itu masih aman lah ya. Tapi kalau untuk di tahun sekarang udah banyak yang review katanya udah nge-lag banget bang dan semacamnya. Ya udah biasalah HP yang udah berumur, hitungannya udah berumur di berapa tahun ya, udah 3 tahunan gitu teman-teman. Jadi udah standar yang begitu aja. Jadi kita coba kameranya seperti ini. Untuk kamera ya, menurut saya sih kameranya di HP ini masih cukup bisa diandelin dengan harga yang sekian ya teman-teman. Ini untuk kamera selfie-nya. Kamera selfie-nya pun juga masih oke yang seperti ini ya untuk hasilnya. Ini cuma pakai softbox kecil tuh kameranya. Dengan harga yang cuman di angka 950.000 ini masih bisa diandelin banget dan cocok banget buat foto-foto ataupun buat ngesimpan video. Untuk resolusi videonya di sini dia mentok di 1080 di 30 fps lah ya. Maaf kok keluar. Ini dia tuh ya, 1080 di 30 fps teman-teman. Jadi yang seperti ini aja untuk fitur-fiturnya. Malam potret lainnya yang seperti ini. Ada Pro, panorama, selang waktu, dan 50 megapiksel. Untuk fitur-fiturnya yang biasa-biasa aja yang seperti ini ya teman-teman. Jadi buat kalian mungkin ada yang berminat sama HP yang saya pegang di sini, harganya Rp950.000 aja. Saya nggak bakalan bilang HP-nya di sini yang sebagus-bagus banget ya teman-teman, karena juga udah rilisan tahun 2022. Tapi cukup worth it untuk kalian beli dengan budget yang minim, yang cuma di angka Rp950.000 aja. Kameranya cukup bening dan bisa diandelin apalagi sampai main di luar ruangan. Realme itu menurut saya udah oke sih ya. Ya kalau untuk gaming ini bukan HP gaming sih ya teman-teman, tapi ya bisa lah untuk main game standar dan biasa-biasa aja kayak Mobile Legends, kayak Free Fire itu masih bisa lah untuk main HP ini. Dan dia kekurangannya belum fast charge dan semacamnya, tapi harganya udah murah di angka Rp950.000 aja. Ini udah masuk kategori yang mantap ya teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk video Realme C33 yang saya pegang di sini. Kalau berminat langsung aja cek di deskripsi. Kalau semisal kalian udah follow akun Shopee saya dan masih belum menemukan HP ini di posting di sana, kalian bisa WA nomor saya yang ada di deskripsi ya teman-teman. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.